semuanya, di video ini kita akan bahas tentang part 3, yaitu input, output, storage, operating system, dan utilities. Yuk kita pelajari konsep dasarnya dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang pertama, mari kita bahas tentang input dan output. Perangkat input adalah alat yang mengirimkan data ke komputer seperti keyboard, mouse, dan scanner. Udah pada tahu kan alatnya? Sedangkan output adalah perangkat yang menampilkan hasil dari progres komputer seperti monitor dan juga printer. Menariknya nih, beberapa perangkat juga bisa berfungsi sebagai input sekaligus output. Ada yang tahu contohnya? Contohnya modem dan kartu jaringan yang bisa mengirim dan menerima data. Dalam sistem komputer antara CPU dan perangkat eksternal melalui proses input atau output ini sangat penting. Bahkan membaca data dari flash disk atau menampilkan grafis di layar pun termasuk aktivasi input dan output. Selanjutnya adalah storage atau sistem penyimpanan data digital. Yuk kita bahas. Storage terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada primary storage seperti RAM. Ini adalah memori utama yang digunakan langsung oleh CPU. Kecepatannya tinggi tetapi datanya bisa hilang saat komputer dimatikan. Yang kedua ada secondary storage seperti hard disk, flash disk, atau SSD. Ini digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan tidak tergantung listrik. Contohnya ketika kamu membuka file Word dari hard disk lalu mengeditnya di RAM. Proses ini melibatkan kedua jenis storage tersebut. Seiring berkembangnya teknologi, ukuran storage makin kecil, tapi kapasitasnya makin besar, sehingga lebih praktis dan efisien digunakan. Lanjut ke komponen yang sangat penting dalam komputer, yaitu operating system atau sistem operasi. Ada yang tahu? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur semua aktivitas komputer, mulai dari pengolahan memori, CPU, penyimpanan, hingga perangkat input dan output. Tanpa sistem operasi, aplikasi seperti browser, game, atau bahkan Microsoft Word tidak akan bisa berjalan. Beberapa contoh OS atau sistem operasi yang kita kenal antara lain ada Windows, Linux, Android, dan macOS. Jenis-jenis sistem operasi pun beragam di antaranya. Yang pertama ada real-time OS, digunakan di sistem kritis yang butuh respon cepat seperti pada sistem pesawat. Yang kedua ada multi-user OS, memungkinkan banyak pengguna mengakses komputer secara bersamaan seperti pada server. Yang ketiga ada multitasking OS, bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Yang keempat ada distributed OS. Di sini dia mengelola banyak komputer agar bekerja seolah satu sistem. Nah, yang terakhir ada embedded OS, digunakan di perangkat kecil seperti router dan mesin industri. Setiap jenis OS dirancang sesuai kebutuhan dan karakteristik perangkat yang digunakan. Selain sistem operasi, ada juga yang disebut dengan utilities. Ada yang tahu utilities itu apa? Utilities adalah perangkat lunak bantu yang mendukung kinerja komputer. Misalnya nih kayak antivirus, program pembersih file, sampah, atau software untuk backup data. Meskipun bukan bagian utama dari sistem operasi, utilities sangat membantu dalam menjaga komputer tetap optimal dan aman digunakan. Kalian juga pasti ada yang pakai recycle bin kan? Oke, aku akan rangkum atau berikan kesimpulan dari bab 3 tadi. Input dan output merupakan komputer yang berkomunikasi dengan pengguna. Untuk storage menyimpan data digital baik sementara maupun permanen. Sistem operasi mengatur semua sumber daya komputer dan utilities mendukung kinerja komputer agar tetap optimal. Dengan memahami keempat komponen ini, kita bisa lebih paham bagaimana komputer bekerja dan bagaimana teknologi informasi bisa dimanfaatkan secara bijak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di materi part 4.